serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena pagi hari yang indah ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Terima kasih buat seluruh jemaatmu yang sudah bergabung dalam aplikasi Zoom ini. Kami sungguh merasakan hadiratmu di dalam ibadah kami, kepada setiap kami. Kami percaya Engkau berkenan dengan pujian dan penyembahan kami. Bapa di surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lukas 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini berbicara tentang Zakheus. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kata Yesus, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adalah kita yang berbahagia yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Sebentar ya. Tema khotbah firman Tuhan pada pagi hari ini adalah petobat sejati. Petobat sejati. Mari kita melihat firman Tuhan ini satu demi satu, bagaimana seorang disebut petobat sejati. Nah, saudaraku yang saya kasihi, sebentar. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, saudara, kita akan melihat satu persatu bagaimana seorang itu disebut petobat sejati. Ya. Saudara, ada banyak orang yang tidak memahami bahwa seorang petobat itu ada yang disebut dengan petobat sejati dan ada juga yang disebut dengan petobat yang tidak sejati. Ya.
Nah, karena itu saudaraku, kita ingin melihat bagaimana seorang petobat sejati supaya kita, saudaraku, tidak menjadi petobat-petobat yang tidak sejati. Nah, karena itu, maka dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan melihat satu persatu bagaimana seorang disebut petobat sejati. Ya. Kalau kita perhatikan saudaraku, ayat-ayat firman Tuhan tadi dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Petobat yang sejati itu adalah yang pertama, saudaraku, berusaha untuk melihat Yesus. Itu yang pertama. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga ini, saudara, ya, petobat yang sejati itu adalah berusaha untuk melihat Yesus. Kalau kita tafsirkan di dalam kehidupan kita, maka yang dimaksud dengan berusaha untuk melihat Yesus ini adalah berusaha untuk mengalami Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Atau berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena saat ini kan Yesus sudah di surga. Kita tidak bisa melihat lagi secara kasat mata. Tetapi saudaraku, kita bisa mengalami Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dan saya disebut seorang petobat sejati, saudara harus memiliki usaha untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, bisa dengan cara kita berdoa, ya. Bisa dengan cara kita membaca firman Tuhan. Bisa dengan cara ya kita hadir di dalam persekutuan-persekutuan. Baik itu persekutuan ibadah raya minggu seperti ini maupun persekutuan ibadah doa yang kita adakan setiap hari Sabtu dan seterusnya. Juga persekutuan di rumah kita masing-masing. Ya, dalam persekutuan mesbah keluarga, persekutuan pribadi, saat teduh pribadi, sate, ya, saat teduh pribadi dan sebagainya. Jadi intinya adalah seorang petobat itu ada kerinduan untuk mengalami Tuhan dalam hidupnya, untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu bisa terjadi, saudaraku, apabila kita ada usaha. Ya, bukan hanya sekedar didorong-dorong oleh pendetanya, didorong-dorong, dimotivasi oleh hamba Tuhannya, atau orang tuanya, atau suaminya, atau istrinya, tetapi lahir dari hati kita yang paling terdalam. Ya, kerinduan dari dalam hati kita untuk mengalami. Suaranya nggak kedengaran ya? Suaranya nggak kedengaran. Ya. Tapi di sini kedengaran katanya. Yang lain kedengaran nggak? Ini udah kedengaran sekarang. Udah ya? Udah ya? Udah. Oke. Jadi ada kerinduan yang sangat dalam dari hati kita untuk mengalami Tuhan. Ya, rindu. Ya, bukan Ibu Rindu Siburian ketepatan namanya. Ya, rindu untuk mengalami Tuhan. Ibu Rindu ini memang selalu rindu dia untuk mengalami Tuhan, ya. Nah, lahir dari dalam hati kita. Ya, ibarat rindu itu bisa juga disebut haus akan Tuhan. Haus untuk mengalami Tuhan. Dan itu kan, saudaraku,
harus ada usaha gitu loh. Jadi untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami berjumpa dengan Tuhan itu, saudaraku, tidak kucuk-kucuk bisa terus tiba-tiba kita berjumpa dengan Tuhan, saudaraku, tanpa ada usaha. Nah, Zakeus ini kan, saudaraku, memiliki usaha, ya kan? Berusaha, dikatakan apa? Berusaha berarti ada tenaga yang dia keluarkan, ada usaha yang dia keluarkan, ada waktu yang dia sediakan. Untuk apa? Untuk melihat Yesus. Ya, untuk melihat orang apakah Yesus. Dia memang sudah mendengar kabar-kabar tentang Yesus, tentang mujizat yang dilakukannya di daerah lain. Nah, ketepatan pada saat itu, saudaraku, dalam cerita firman Tuhan ini, Yesus datang ke kotanya dia, yaitu kota Yeriko. Dan ketika ia tahu, saudaraku, maka ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berjumpa dengan Yesus. Mungkin hari ini datang, kemarin-kemarin dia akan mempersiapkan, saudaraku. Dia akan tanya, Yesus melalui jalan mana? Ya kan? Yesus akan datang ke mana, ke arah mana, dan sebagainya. Ya. Jadi ada usaha. Nah, kita juga seperti itu, saudaraku. Seorang petobat yang sejati, petobat yang sungguh-sungguh, ya seperti itu. Ya. Ada usaha yang dia lakukan untuk mengalami Tuhan di dalam dirinya. Tanpa itu, saudaraku, maka seorang disebut petobat bukan petobat yang sejati. Ya. Nah, karena itu, saudaraku, maka ini yang pertama yang harus kita miliki supaya kita disebut seorang petobat yang sejati. Nah, Yesus ini kan orang Yahudi, saudaraku, karena di sini dikatakan orang apakah Yesus itu. Yesus itu orang Yahudi. Zakeus ini juga orang Yahudi, saudaraku. Cuman pekerjaannya dia, saudaraku, seorang pemungut cukai. Ya, karena ia seorang pemungut cukai, maka ia disebut seorang yang kaya. Saudara. Nah, dikatakan di ayat berikutnya, tetapi ia tidak berhasil. Ini, saudara, perhatikan baik-baik. Ketika ia ingin melihat Yesus, tidak berhasil. Karena apa? Karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saya nggak tahu, saudaraku, berapa meter, berapa sentimeter tinggi badan Zakeus ini. Mungkin 130 kali ya, atau semekot ya, semeter kotor gitu. Kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas di sini dikatakan badannya pendek. Ya. Nah, orang Yahudi kan rata-rata badannya tinggi, saudaraku. Maka ketika ia ingin melihat Yesus, penglihatannya terhalang dengan orang-orang yang tinggi di hadapannya. Makanya disebut ia tidak berhasil melihat Yesus itu karena hal itu. Namun, saudaraku, ia tidak putus asa. Ia tidak pulang karena halangan tersebut, kekurangan tersebut. Tetapi, saudaraku, ayat yang keempat, ia berlari. Bayangkan, saudaraku. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Jadi dia berlari sekencang mungkin untuk mendahului orang banyak. Ya, mungkin juga orang banyak ini, saudaraku, tidak memperhatikan Zakeus karena memang perhatiannya tertuju kepada Yesus yang datang pada waktu itu. Tetapi dalam narasi ini disebutkan bahwa ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Rupanya, saudaraku, di pinggir jalan itu ada sebuah pohon ara, yang tentunya pohon ara ini tinggi, dan kemudian ia naik ke pohon itu, dan ia berhasil, saudaraku, untuk melihat Yesus dari atas pohon ara itu. Saudaraku, ini adalah hal yang luar biasa menurut saya. Karena apa, saudara? Karena Zakeus ini kan seorang yang pendek. Tentu, saudaraku, dia sering diejek atau dibully oleh orang lain karena badannya yang pendek. Kan sering itu, saudaraku, kalau misalnya ada orang-orang yang pendek gitu ya, dibully, ya diejek dan sebagainya. Apalagi dia ini seorang pemungut cukai yang dianggap oleh orang Yahudi, saudaraku, orang berdosa.
Ya, karena apa? Karena seorang pemungut cukai itu sering memeras ya orang-orang Yahudi ya dalam hal pajak. Ya. Nah, ternyata dia ini adalah orang yang dikontrak oleh pemerintahan Romawi karena pada waktu itu kekaisaran Romawi lah yang menguasai Israel dan Zakheus ini dikontrak untuk memungut pajak, dan ketika ia memungut pajak, saudaraku, itu disertai dengan pasukan ya tentara Romawi. Kalau enggak, saudaraku, ya bisa di ini dia ya, kalau nagih pajak tanpa pendampingan pasukan Romawi. Nah, ternyata ia dipercaya oleh kekaisaran Romawi untuk menagih pajak. Dan karena itu ia menjadi orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi karena ia dianggap orang berdosa, dianggap pemeras, dan dianggap, saudaraku, menjadi seorang yang berkhianat terhadap orang Yahudi, berkhianat kepada bangsa Israel karena pekerjaannya ini, saudaraku. Ya. Dan dia karena pekerjaannya ini walaupun seperti itu tetapi ia menjadi kaya karena ia menagih pajak di wilayah kota Yeriko, sebuah kota yang sangat baju, sebuah kota yang sangat banyak orang yang kehidupannya lumayan kaya-kaya gitu ya, dan dari situ ia banyak mendapat pemasukan dalam hal keuangannya, yaitu ketika ia menagih pajak seringkali ia memeras. Nah, biasa, saudaraku, kalau seorang penagih pajak di kota Jakarta kan biasanya itu kaya, kayak dulu gitu loh. Siapa itu namanya itu yang ditangkap KPK, yang gayus-gayus itu, dia kan kaya itu, saudara, karena ia bekerja di pajak di kota Jakarta. Beda dengan penagih pajak di kota Kampung Baru, di kota Kampung Baru lagi, kampung saya. Maksud saya penagih pajak di kota, kecamatan, atau kabupaten, saudaraku. Ya, itu beda, saudaraku. Karena apa? Ya, istilah kata di kota besar itu basah, daerah basah, pemasukannya banyak. Nah, inilah yang menyebabkan saudaraku Zakheus ini menjadi kaya. Ya, karena hal itu. Nah, walaupun keadaannya seperti itu, saudaraku, badannya pendek, kemudian ia dianggap dibully, kemudian dianggap orang berdosa, dibenci, dia tidak putus asa, saudaraku. Kalau ia melakukan pekerjaan penagih pajak, dia pede, saudaraku. Karena apa? Karena memang itu tugasnya dan dia didampingi oleh tentara Romawi. Tapi kini, saudaraku, ia sendiri tanpa disertai oleh tentara, dan ia menghadapi banyak kumpulan orang Yahudi yang mengerumuni Yesus datang ke kota Yeriko, saudaraku. Dan ini kan perjuangan yang berat bagi dia secara psikologis, secara pribadi. Dan kalau orang, saudaraku, tidak sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Yesus, tidak akan mau untuk melakukan hal itu. Karena dia mikir dua kali, saudaraku, untuk melakukan hal itu. Belum lagi ada orang yang membenci dia karena dia tidak disertai dengan tentara, bisa saja dianiaya, bisa saja dibunuh, lalu kemudian, saudaraku, dia mengalami penganiayaan, pembunuhan, karena memang ia dibenci, saudaraku, tapi dia tidak peduli itu. Yang ada di dalam hatinya, dalam pikirannya adalah saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin melihat Yesus, saya ingin mengalami Yesus. Itu yang ada di dalam benak hatinya, saudaraku. Ia kesampingkan yang namanya ia dianggap seorang pendosa, ia kesampingkan statusnya sebagai yang sering dibully mungkin karena badannya pendek, saudaraku, dan sebagainya. Dia kesampingkan itu, saudaraku. Yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya, saya mau mengalami Tuhan, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Ini yang harus ada di dalam setiap petobat-petobat yang sejati. Katakan amin, saudaraku. Ya. Itu yang pertama, saudaraku. Berusahalah untuk mengalami Tuhan. Di dalam pengalaman kita, saudaraku, sebagai orang percaya mungkin beda-beda pengalamannya ya, berjumpa dengan Tuhan. Saya mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan pada waktu saya merantau ke Jakarta pada tahun 96. Ya,
saya bekerja di Taman Mini, di Anjungan Sulawesi Utara. Saya menggantikan Pendeta Sabar Sirait, seorang pendeta dari Kampung Baru. Dia pergi ke Jawa untuk sekolah, lalu kemudian saya yang menggantikan dia kerja di sana. Saudara ingat, gaji saya di sana cuma berapa, saudaraku? 70.000, saudaraku, sebulan. Saya tinggal di dalam, status saya sebagai sapam, jaga itu anjungan. Dan kemudian saudaraku, apakah saya bisa hidup? Saya bisa hidup, dan ternyata sampai hari ini saya hidup, saudaraku. Dengan 70.000 sebulan, saudaraku, gajinya. Saya memang tidak ngontrak karena saya membuat kamar di sebuah gudang di daerah di Anjungan Sulawesi Utara itu. Tempat Sabar tinggal, saya satu kamar kecil, saudaraku. Itu ruangan gudang tapi dibuat kamar begitu, ya. Disekat-sekat begitu, saudaraku. Saya tidur di situ, saudaraku. Setiap pagi saya harus menyapu halaman, membuka itu anjungan jendelanya, menyapu itu anjungan dan seterusnya. Setiap hari saya lakukan itu, saudaraku. Lalu kemudian kalau hari Minggu, ketepatan di atasnya di Anjungan Sulawesi Utara itu kan ada beberapa rumah adat, saudaraku. Salah satunya dipakai oleh gereja, sebuah gereja Betel, beribadah setiap hari Minggu. Ya, dipakai gratis. Lalu kemudian, saudaraku, saya beribadah di gereja itu. Ya, saya mulai mengenal Tuhan dari situ, saudaraku. Walaupun sebelumnya saya sudah dilayani secara pribadi oleh Pendeta Sabar. Tapi kemudian saya mengalami, saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan. Ketika saya ada di situ beribadah di gereja itu, saya berdoa dan di situ saya bertobat sungguh-sungguh mengalami Tuhan, saudaraku. Ya, untuk mencukupi kebutuhan saya setiap hari, saudaraku, sebagai tambahan saya harus bersama dengan teman-teman yang lain, saudaraku, memanjat pohon kelapa di Anjungan Sulawesi Utara itu, di daerahnya itu kan, di wilayahnya itu kan ada kelapa-kelapa, kelapa-kelapa makan gitu ya. Kelapa makan kita panjat, kita ambil, saudaraku, itu kelapa muda kita jual. Lalu kita bagi-bagi hasilnya. Dari situ saya hidup selama 1 tahun, saudaraku. Kemudian akhirnya saya menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu kemudian saya masuk ke sekolah teologi. Dan sampai hari ini saya melayani pekerjaan Tuhan. Itu pengalaman ketika saya berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu, saudaraku. Ya, kebiasaan saya merokok itu bisa saya tinggalkan pada waktu itu seketika. Sehari saya bisa berdoa, saudaraku, 3 kali, kadang 5 kali, saudaraku. Pagi-pagi saya berdoa, saudaraku, jam 5. Dan pada saat itu saya mengalami hadirat Tuhan ketika saya memuji, menyembah. Setelah beberapa waktu beribadah di gereja Betel, saudaraku. Karena saya berasal dari gereja GMI, gereja metodis dari kampung sana. Tapi setelah saya mengalami Tuhan, saya mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Ketika saya berdoa, saya bisa tinggalkan rokok, saya bisa tinggalkan dosa-dosa yang lain, saudaraku. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seorang petobat yang sejati harus mengalami pengalaman yang demikian di dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya sekedar beriman karena iman orang tuanya, tetapi betul-betul mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Itu seorang petobat yang sejati. Karena itu, saudaraku, harus berusaha untuk mengalami itu di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi petobat-petobat yang sejati. Dan kalau kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saudaraku, akan terjadi perubahan hidup, saudaraku. Akan terjadi. Kalau enggak, saudaraku, ya tetap aja sama hidupnya. Ya ke gereja sih ke gereja, tapi dosa jalan terus. Ngerokok jalan terus. Minum jalan terus. Ngebohong jalan terus. Karena apa? Karena tidak ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Paulus kan begitu, saudaraku, ketika ia berjumpa di tengah jalan dengan Tuhan Yesus, yaitu menuju kota Damsik. Baik, lihat, saudaraku, perubahan besar terjadi.
di dalam kehidupannya. Yang tadinya dia membenci Tuhan Yesus, menangkapi orang-orang Kristen, bahkan membunuh orang Kristen yang namanya Stefanus, Stefanus saudaraku, dibunuh di hadapan dia. Tapi ketika ia mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dengar secara audible suara Tuhan yang mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku, Saulus? Akulah Yesus yang kau aniaya." Lalu kemudian dia buta, saudaraku, 3 hari didoakan oleh Ananias. Kemudian ia mengalami melihat kembali. Dan pada waktu itu terjadi perubahan besar 180 derajat dari kehidupan lama dia kepada kehidupan baru. Dan akhirnya ia menjadi seorang hamba Tuhan. Bahkan mati karena memberitakan Injil Tuhan. Itu seorang petobat yang sejati. Dan saudara harus mengalami itu supaya saudara disebut petobat yang sejati. Karena hanya petobat yang sejatilah kelak akan diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Berusaha untuk mengalami Tuhan dalam hidup. Yang kedua, saudaraku, coba kita perhatikan. Yang kedua, ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ternyata ketika Sakeus naik di atas pohon, Yesus melihat, saudaraku. Yesus melihat dan dia tahu, saudaraku, bahwa Sakeus ini bukan hanya sekedar naik pohon ingin melihat Yesus, tetapi Yesus tahu karena memang dia adalah Tuhan, tahu isi hati dan pikiran manusia, saudaraku. Dia melihat, saudaraku, dan Yesus berkata kepada Sakeus, "Sakeus, hoi Sakeus." Ya, kalau orang Batak kan manggil di kampung begitu, "Hoi Sakeus, segeralah turun." Ya, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, saudaraku, ketika Sakeus, saudaraku, mendengarkan perkataan itu, tentu kan Yesus itu kan ngomongnya besar karena nggak ada mic, saudara, pada waktu itu supaya didengar gitu ya. "Hei, Sakeus, turun kau. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dengan buru-buru, dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena ternyata Yesus punya perhatian kepada sosok yang dianggap orang, seorang yang pendek, seorang pendosa, seorang yang dibuli, tukang korupsi mungkin, pemeras. Yesus memperhatikan orang ini. Gimana nggak senang, saudaraku? Waduh, luar biasa, saudara-saudaraku. Ini ibarat kata, ya, ketimpa durian di siang bolong. Ya, ketimpa durian di siang bolong maksudnya nggak kena. Ya, tapi jatuh dia dapatnya durian. Wah, senang banget karena kan siang itu kan jarang jatuh durian. Ya kan? Ketika jatuh durian di hadapan kita pada siang bolong, sukacitanya, saudara. Nah, ini yang dialami oleh Sakeus ketika Yesus menyapa dia, bahkan ingin menumpang di rumahnya, saudaraku. Waduh, saudaraku, dia turun buru-buru, kemudian Tuhan dia bersukacita dikatakan dalam teks, lalu ayat yang ke-9, lalu ia kemudian menerima Yesus, membawa Yesus ke rumahnya bersama dengan murid-muridnya, lalu menumpang di rumahnya, dan ia dijamu makan oleh Sakeus di rumahnya. Waduh, saudaraku, karena saking sukacitanya, saudaraku, Sakeus potong lembu, ya, yang tambun, saudaraku. Ini saya dramatisir karena teks nggak ada berbicara begitu. Tapi ia dijamu, saudaraku, di rumahnya, diterima, saudaraku, luar biasa. Dan mereka ada di rumah Sakeus, Tuhan Yesus bersama dengan muridnya. Lalu kemudian, saudaraku, Sakeus berkata begini. Yang kedua adalah, sebelum sampai ke situ, yang kedua adalah, seorang petobat sejati adalah menerima undangan Yesus. Itu yang kedua. Yesus berkata kepada kita, saudaraku, "Marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Seorang petobat sejati akan membuka hatinya, saudara.
dan berkata, "Ya Tuhan, ini aku, bentuk aku, masuklah dalam hatiku, dalam pikiranku, dalam hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja di dalam hidupku, menguasai hidupku." Seorang petobat sejati begitu, saudaraku. Katakan amin. Seperti Sakeus, dia terima dengan sukacita undangan Tuhan Yesus. Nah, saudara dan saya harus demikian. Amin. Ya, undangan Tuhan Yesus itu bermacam-macam, saudaraku. Hari ini, ya, ketika ada seorang pendeta mengajak saudara untuk gabung di ibadah Zoom, gabung di ibadah doa, gabung di dalam pelayanan dan sebagainya, itu undangan Tuhan Yesus terhadap saudara. Karena hamba Tuhan itu wakilnya Tuhan Yesus, ia diutus oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Ketika seorang menasehati kita, jangan merokok ya. Ketika seorang jangan lakukan dosa ya. Ketika seorang menasihati, rajin berdoa ya, dan sebagainya. Itu adalah undangan Tuhan Yesus yang datang kepada saudara dan saya melalui hamba Tuhan, melalui siapapun yang mendatangi saudara. Itu hari ini, saudaraku. Karena itu jangan tolak. Karena itu jangan benci hamba Tuhan yang menasihati, menegur kita. Jangan tolak hamba Tuhan yang mengajak kita untuk bersekutu, berdoa, dan melayani. Jangan tolak. Terima, karena itu adalah undangan Tuhan Yesus. Itu seorang petobat sejati demikian, saudaraku. Karena apa? Karena memang ia mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Karena itu bersukacitalah ketika ada tawaran Tuhan Yesus hari ini, yaitu melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bertobatlah. Saudara harus penuh dengan sukacita untuk bertobat. Ya, jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Oh iya Tuhan, ini aku orang berdosa. Ini dosaku, aku masih suka ini, aku masih suka ini. Tuhan, aku mau bertobat. Gitu loh. Itu kan undangan Tuhan Yesus gitu loh. Lakukanlah firman Tuhan gitu loh. Itu kan undangan Tuhan Yesus buat kita hari ini. Jangan lalai untuk berdoa, jangan lupa untuk apa? Untuk berbuat kasih. Itu kan firman Tuhan Yesus yang sampai kepada kita dan kita harus menerimanya dengan sukacita seperti Sakeus menerima Tuhan Yesus ketika ada tawaran mau menumpang di rumahnya. Bukan hanya itu, Sakeus mau berkorban. Korban apa? Korban lebu, kata orang Batak. Dia harus potong lebu 1 ekor, kira-kira begitu. Atau domba, kambing, saudaraku. Untuk menjamu, saudaraku. Ya, itu orang petobat sejati itu mau berkorban, gitu loh. Jangan maunya untung terus, tapi mau berkorban, saudaraku. Untuk pekerjaan Tuhan. Korban waktu, korban pulsa, korban paketan. Kalau ibadah kita hari ini melalui Zoom, saudara. Harus mau berkorban, saudaraku. Ya. Itu yang kedua. Petobat sejati adalah menerima undangan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Yang ketiga adalah seorang petobat yang sejati adalah ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-8. Ini dia, dikatakan di sini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Mau berbagi, saudaraku. Seorang petobat yang sejati memiliki hati untuk menolong, berbagi bagi orang miskin. Bagi saudara-saudara yang mampu untuk melakukan hal ini, berbagilah bagi mereka yang berkekurangan. Petobat sejati demikian. Kalau Sakeus ini luar biasa, saudaraku. Setengah. Wah. Berarti setengah dari kekayaannya dia mau sumbangkan kepada orang miskin. Dan ini tidak mudah, saudaraku. Hari-hari ini susah orang untuk memberi, saudaraku. Jangankan setengah. Saudaraku, untuk memberikan sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja juga agak sulit sekarang ini. Karena memang keadaannya sulit, saudaraku. Karena pandemi ini, saudaraku. Tetapi saudaraku, Sakeus ini luar biasa. Ya bisa aja lah Pak Pendeta, Sakeus kan kaya. Kalau setengah dari miliknya, belum apa-apa itu. Dia nggak jatuh miskin kalau dia ambil setengah.
Betul, saudaraku, tapi ingat baik-baik. Yesus memuji seorang janda yang disarfat, yang memberi dari kekurangan. Seorang janda yang memberikan persembahan di rumah Tuhan, yaitu sepeser. Semua apa yang dia miliki diberikan. Maka Tuhan berkata, orang ini lebih banyak memberi daripada orang yang kaya itu. Bayangkan, ada pujian bagi orang yang berkekurangan, walaupun ia berkekurangan pas-pasan, tapi dia mampu dan mau dan rela memberikan sesuatu untuk orang yang berkekurangan. Mampu memberi untuk pekerjaan Tuhan dan seterusnya. Dikatakan orang miskin. Ya. Tujuannya adalah supaya ada keseimbangan, saudaraku, antara orang miskin dan kaya. Jangan sampai jomblang gitu. Kaya-kaya banget, miskin-miskin banget. Maka Tuhan memerintahkan kita untuk berbagi. Supaya apa? Supaya yang miskin ini bisa makan. Supaya yang miskin ini tercukupi kebutuhannya, saudaraku. Maka ada keseimbangan. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Tuhan tidak jadikan kita semuanya kaya, tapi ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang cukup, ada yang miskin. Supaya yang cukup, yang setengah kaya ini, saudaraku, bisa membantu yang miskin. Sehingga kita bisa bersama-sama hidup dalam sejahtera, kerukunan, hidup dalam kasih. Sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus. Jangan menjadi orang yang egois, yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Tapi tidak mau hidup berbagi untuk orang lain. Tidak mau berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, berikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya upamu besar di surga, kata Tuhan. Lalu saudaraku dikatakan, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah ternyata saudaraku, karena ia pekerjaannya penagih pajak, ada orang-orang yang dia peras. Dan dari situ juga mungkin ia bisa menjadi kaya. Nah dia katakan, aku akan menggantinya 4 kali lipat. Dalam perjanjian lama, saudaraku, peraturan yang dibuat Tuhan di dalam imamat, kitab imamat, bahwa jika seorang melakukan kesalahan, tebusannya itu selain yang diambil itu dikembalikan, ditambahkan lagi 1/5. Ditambahkan lagi 1/5. Ya. Nah, 1/5 dari yang diperas. Saudaraku, Sakeus melebihi dari apa yang ditetapkan Tuhan dalam perjanjian lama. Nanti bisa dibaca, saudaraku, ya, di dalam Imamat 5 ayat 16. Di sana Tuhan perintahkan, ditambahkan 1/5 dari yang diperas. Tapi Sakeus mengembalikannya lebih banyak dari apa yang dikatakan Tuhan, daripada hukum. Dan dia mengembalikannya 4 kali lipat. Oh, ini yang luar biasa, saudaraku. Artinya apa? Sakeus tidak terikat lagi dengan harta bendawi. Sakeus tidak terikat lagi dengan harta duniawi. Tidak terikat lagi dengan uangnya. Tetapi hatinya sekarang terikat kepada Tuhan Yesus. Wow! Yesus lebih berharga dari segala sesuatunya. Karena itu dia rela memberikan setengah apa yang dia miliki. Dia rela mau mengembalikan. Jika ada yang menuntut dari orang Yahudi bahwa dia pernah diperas oleh Sakeus, aku akan ganti 4 kali lipat. Maka Yesus berkata di ayat yang ke-9. Mari kita lihat dan baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Yesus melihat Sakeus dan ia berkata, hari ini telah terjadi keselamatan. Artinya apa, saudaraku? Sakeus diselamatkan. Itu sebabnya mengapa saya katakan Sakeus ini menjadi model, role model, seorang model, petobat sejati karena hal perkataan Tuhan Yesus ini. Yaitu bahwa keselamatan terjadi kepada Sakeus dan keluarganya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang petobat sejati ada 3 hal. Yang pertama adalah
berusaha untuk mengalami Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yang kedua adalah menerima undangan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah hidup kita tidak terikat dengan harta bendawi. Tetapi kita mau berbagi kasih kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita untuk kita bisa melihat diri kita masing-masing, saudaraku. Dan berkata kepada diri kita sendiri, apakah aku seorang petobat yang sejati atau tidak? Dan kalau memang belum, saudaraku, hari ini mulai melangkah untuk menjadi seorang petobat yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengadakan perjamuan kudus. Karena hari ini minggu pertama, saudaraku. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya minta Bapak Toga Torop untuk memimpin berdoa untuk firman Tuhan. Untuk firman Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat Tuhan di pagi siang hari ini, di mana Engkau Tuhan boleh membawa kami, untuk kami menyatukan hati kami, untuk kami ada bersama-sama di dalam beribadah, memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan di dalam ibadah melalui aplikasi Zoom ini. Tuhan, kami sungguh merasakan bahwasanya kasih-Mu luar biasa bagi kami. Engkau mengingatkan kami, Tuhan, oleh kebenaran supaya kami jadi petobat kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami terus menjadi petobat-petobat sejati sampai Engkau Tuhan Yesus Kristus datang mengangkat kami. Tuhan berkati dan urapi kebenaran firman-Mu yang kami terima. Biarlah kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, tumbuh berakar dan berbuah lebat di dalam hidup kami, di loh hati kami yang baik, di tanah hati kami yang subur, sehingga kebenaran firman-Mu, Tuhan, tumbuh berakar dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dan buahnya itu tetap, dan buahnya itu boleh kami bagikan, boleh kami impartasikan kepada saudara-saudara kami, keluarga besar kami, teman sesama kami, kepada semua orang, kepada orang lain, kepada siapapun, dimanapun kami berada, dimanapun Engkau utus kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu, pakai terus Tuhan di dalam seluruh pelayanannya, biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan, supaya Tuhan Yesus melalui pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati kehidupannya, kesehatannya, berkati istri dan anak-anaknya, berkati seluruh kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, mari kita angkat roti perjamuan kudus kita. Bagi saudara yang sudah menyiapkan roti apapun itu, mari angkat. Enggak, nanti. Kita akan berdoa sebelum kita memakan perjamuan kudus ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, jikalau pagi ini kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kami berdoa biarlah Engkau menguduskan roti dan anggur yang sudah kami siapkan di rumah kami masing-masing bagi kami, untuk kami makan dan kami minum. Kuduskan dan sucikan Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan mengampuni
segala dosa dan salah kami, supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, buat kematian Tuhan bagi kami, untuk menebus kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Buat kematian-Mu bagi kami. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Tubuh-Mu terpecah-pecah. Darah-Mu dicurahkan untuk menebus kami. Untuk menyucikan kami dari segala dosa kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Oleh kematian-Mu di atas kayu salib, dosa kami diampuni. Kami didamaikan dengan Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan. Dan diberi keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami berdoa. Mari angkat tangan-Mu bagi saudara yang mengalami sakit. Taruhlah tangan-Mu di atas yang sakit. Tangan kiri-Mu di atas yang sakit. Dan tangan kanan-Mu terangkat. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bagi setiap tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan Yesus yang mengalami sakit di bagian tubuhnya. Tangan kirinya yang ditaruh di atas bagian tubuh yang sakit. Dan tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah penyakitmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jawab setiap persoalan hidupmu, pergumulanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, seperti firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Demi nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya serahkan kembali kepada Tuhan. Terima kasih hamba-Nya buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita hari ini. Sebagai rasa syukur kita, mari kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Nanti persembahan Bapak Ibu Saudara bisa ditransferkan ke bendahara ya. Mungkin boleh ditampilkan rekeningnya. Ya, boleh ditransfer ya ke rekening tersebut. Setelah itu nanti bukti atau struknya atau resinya boleh di WA-kan kepada bendahara atau kepada Pak Pendeta.